Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang masih punya penyakit anxiety dan juga panic attack? Sama aku juga, kita sama-sama penderita anxiety ya, anxiety survivor. Kita harus bisa, kita harus kuat, kita harus mampu menjalankan terapi kesembuhan buat si anxiety ini. Karena kenapa? Karena anxiety ini sembuhnya adalah dari dalam diri kita sendiri, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga punya penyakit ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menerima penyakit anxiety ini adalah sebagai sesuatu yang istimewa deh. Coba susah sih, cuma ya pasti kita harus mencoba untuk menjalani, untuk melawan si penyakit ketakutan ini dengan cara menerima bahwa ini adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti ngasih yang baik-baik kok buat kita. Jadi jangan pernah berpikiran buruk kepada Tuhan, jangan pernah berpikiran buruk kepada Allah, karena kalau aku sih ngerasanya Allah memberikan penyakit ini kepada aku supaya aku bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih pasrah, lebih ikhlas. Karena dengan anxiety ini aku merasa diri aku jadi lebih baik gitu. Jadi kali ini aku mau bercerita kepada kalian tentang pengalaman hidup aku dalam menjalani anxiety ini. Jadi bukan menjalani dalam penyakit anxiety ini, ya udah kita anggap penyakit aja deh, disease, karena ini harus disembuhkan ya. Tentang bagaimana aku waktu itu pernah sangat ketakutan saat sholat. Nah ini dia nih, banyak juga kali ya, kayaknya aku juga bukan banyak dengar lagi, kayaknya mayoritas orang yang mempunyai penyakit anxiety ini adalah takut sholat atau takut menjalankan ibadahnya. Karena pada saat kita sholat, pada saat aku sholat, aku tiba-tiba takut nyawanya dicabut, takut jatuh, atau takut tiba-tiba stroke. Nah itu yang aku takutin dalam sholat. Kamu gimana? Sama apa enggak? Sekarang kita ngomongin sensasinya dulu nih. Pada saat sholat terus kita ketakutan, apa sih sensasinya? Kalau aku ya, kalau udah rasa ketakutan, jadi gini, masalahnya pada saat mau sholat pun aku udah takut gitu, udah khawatir, masalahnya gitu loh. Udah khawatir, aduh gue takut ini nih, aduh gue takut jatuh gitu. Udah mulai sholat, Allahu Akbar. Ketakutan itu, si anxiety ini jadi menimbulkan symptoms gitu loh, menimbulkan gejala-gejalanya. Contohnya apa gejalanya? Sama nggak nih? Coba deh kamu juga mikir deh, sama nggak nih? Tiba-tiba aku karena ketakutan itu jadi timbul rasa keliengan, terus jadi timbul mata jadi kayak burem, terus apalagi jantung duk 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 duk, jadi deg-degan jantungnya. Nah itu kan bikin kita jadi ketakutan gitu kan, jadi kayak aduh ini bener nih gue jatuh nih, aduh gue mau mati nih kayaknya, aduh jangan-jangan pada saat sujud gue diambil nih nyawanya nih, aduh. Pokoknya semuanya serba ketakutan, takut jatuh, takut pingsan, takut mati. Terus tiba-tiba datanglah itu pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran negatif itu jadi tambah semakin negatif gitu loh. Aduh, kalau gue mati nih, terus anak-anak gue gimana? Aduh, terus orang tua gue gimana? Terus gimana ya rasanya mati, gimana ya? Gimana ya gue ninggalin ini semuanya, gimana ya? Apa yang akan terjadi pada saat gue pergi, pada saat gue meninggal? Udah, sholatnya jadi nggak bener deh. Sholatnya boro-boro khusyuk gitu loh. Yang kita nggak berpenyakit anxiety, sebelum kita penyakit anxiety aja, sholat kita nggak terlalu susu amat. Kadang-kadang aku ya, kadang kehusyuan itu kan harus dibangun sih kalau menurut aku. Kadang kalau lagi turun naikin lagi, turun naikin lagi, jadi jangan dibiarin lewat gitu khusyuknya. Nah di saat anxiety ini, jadi itu yang kita takutin, mati, takut tiba-tiba jatuh, takut tiba-tiba pingsan, nafas langsung gitu deg-degan, jantung deg-degan, mata rabun, pala keliengan, dan itu sangat membuat takut banget kan. Padahal sebelum anxiety ini aku nggak pernah loh ada gitu di pikiran aku pada saat sholat terus takut mati. Bahkan ada beberapa kali ya aku ngelihat orang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Itu wow, luar biasa. Itu kan kematian yang indah sebenarnya, husnul khotimah. Tapi kenapa setelah kita kena anxiety ini, kenapa jadi takut? Aku jadi mencari-cari kenapa ya, kok jadi takut ya gitu. Oh mungkin karena si sensasi ini. Karena sebelumnya kita tidak punya sensasi ini nih.
yang namanya keliengan, yang namanya jantung deg-degan, terus tiba-tiba tenggorokan kayak tercekik gitu, kayak kering, terus jantung deg-degan, napas sek-sekan kayak. Jadi itu semuanya menambah ketakutan kita bahwa sesuatu yang kita takutkan itu akan terjadi. Itu masalahnya. Padahal sebelumnya pada saat kita belum kena penyakit ini, coba deh kamu pikir, pernah nggak kamu ketakutan seperti itu? Jadi pastikan semua hal-hal yang menyeramkan itu pokoknya ada deh di pikiran. Aku nggak tahu kamu hal-hal menyeramkan apa yang ada di pikiran kamu. Kalian boleh tulis nanti ya di komen apa yang hal menyeramkan yang kalian rasakan pada saat sholat, sehingga kita bisa bertukar pikiran. Nah terus pesimis pasti adalah. Jadi setiap aku pengen sholat kayak pesimis banget gitu. Tapi hati aku masih tahu bahwa sholat itu harus. Selama kita masih bernafas, kita harus menjalankan sholat dengan cara apapun. Dengan cara apapun sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah sedangkan sebenarnya kan anxiety ini kan adanya di rasa, adanya di pikiran. Tubuh kita tuh sebetulnya kuat. Tubuh kita tuh sebetulnya sehat. Makanya aku tetap paksakan sholat. Tetap harus dipaksakan karena sholat ini wajib. Aku yakin banget, aku tahu banget. Tapi aku menjalankannya dengan cara duduk gitu. Aku berpikir apa ya caranya? Kan gue takut jatuh nih. Kan gue takut pingsan. Gimana ya caranya? Oh ya udah, gue duduk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memaafkan gitu. Jadi aku mulai tuh sholat sambil duduk. Tetep tuh yang namanya pikiran yang takut jatuh, takut pingsan, takut mati itu ternyata tetap ada gitu loh. Walaupun sudah dalam keadaan duduk, akhirnya kan kita jadi sholat buru-buru, Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya buru-buru kita sholatkan. Karena yang kita baca apa juga kita nggak terlalu bisa mengartikan dalam hati. Karena kenapa? Karena pikiran kita udah tetap dalam mode fight or flight, dalam mode ketakutan. Jadi gini nih caranya aku ya. Sekarang sih aku udah mulai semakin baik. Pada saat sholat sudah semakin lebih ikhlas, lebih yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat aku. Jadi cara-cara yang aku jalani untuk kembali berani pada saat sholat, nggak terlalu pikiran jadi kemana-mana, nggak terlalu takut akan kematian, nggak terlalu takut akan sensasi. Aku sholat aja masih ada loh, masih ada sensasi pusing, keliengan, masih ada sensasi kayak tiba-tiba deg-degan, pikiran gimana. Tapi aku udah mulai masa bodoh gitu loh. Caranya aku adalah sering-sering dengerin video mentor yang ada di YouTube. Itu ada Erik Wibowo, ada Rohimat Jaya Saputra, ada Asep Bruder dan lain-lain. Mereka memang mantan orang yang berpenyakit ya anxiety survivor lah, sama kayak kita. Mereka mantan dan mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka pada saat mereka sakit. Jadi kalian dengerin aja deh banyak-banyak mentor-mentor GERD. Nanti ada aja kliknya di pikiran kalian bahwa oh iya gitu. Ada aja bahwa kita bukan kita sendiri aja kok yang takut sholat. Banyak banget orang yang berpenyakit anxiety ini yang takut sholat dan lain-lain itu ya, banyak banget. Terus yang pertama itu banyak dengar mentor-mentor GERD di YouTube. Terus baca komen-komen orang-orang yang ada di bawahnya gitu loh. Baca aja komen-komennya, nggak apa-apa, beraniin aja. Akhirnya kamu tahu bahwa oh sama kok, ciri-cirinya sama kok, gejala-gejalanya sama kok. Oh, ternyata bukan gue doang yang sakit itu. Nanti akan begitu deh kamu gitu di pikiran kamu. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua sekarang, aku mulai masa bodoh dengan sensasi gitu loh. Sensasi-sensasi yang keliengan, yang mata terus tiba-tiba burem, terus jantung deg-degan, napas sek-sekan gitu kan. Aku mulai masa bodoh dengan sensasi itu. Bahwa aku yakin bahwa sensasi-sensasi itu datang karena kita udah berpikiran negatif duluan, karena kita udah ketakutan duluan. Pada saat kita nggak takut, sensasi itu nggak akan datang. Jadi terus buat kamu juga supaya pada saat kamu udah selesai sholat, kamu kasih reward ke diri kamu sendiri. Tanamkan di diri kamu bahwa tuh kan nggak apa-apa gitu. Tuh kan itu cuma rasa ketakutan aja. Tuh kan itu cuma rasa-rasa aja yang gue tuh nggak perlu gue jabarin lah. Udahlah masa bodoh amat lah. Yang penting ini adalah cara saya untuk berpasrah diri kepada Allah. Pada saat kamu sudah sampai ke arah pasrah, itu udah enak banget loh sebenarnya. Pasrah itu udah enak banget. Terus yang ketiga, pada saat sholat, kuping
itu terkonek dengan bacaan kita gitu. Itu aku sangat membantu banget pada saat kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuping tuh dikonek-konekin. Emang susah banget. Harus berkali-kali sampai kita benar-benar bisa untuk konekin kuping, bisa untuk pasrah, bisa untuk menerima sensasi itu susah banget. Memang aku akuin, tapi pasti bisa. Aku aja bisa, masa kalian gak bisa? Pasti bisa. Aku sampai sekarang aja masih ada, sensasi itu masih datang. Tapi aku masa bodoh banget. Gak apa-apa kok. Kemarin juga gak apa-apa, tadi juga gak apa-apa. Dan itu sangat-sangat tidak berbahaya. Buktinya kamu udah pernah pingsan belum? Ya kan, kalau aku tanya udah pernah mati kan itu terlalu itu ya, terlalu nggak sopan banget. Minimal kamu udah pernah pingsan belum sebenarnya? Kamu takut kan? Ketakutan kan? Jantung kamu deg-degan kan? Kayak pengen pingsan kan? Pernah nggak pingsan dalam sholat? Coba deh kamu pikir dulu, kamu inget-inget gitu. Kalau aku sih yakin kayaknya belum pernah. Cuma itu karena semuanya itu hanya ketakutan aja. Yang keempat juga memahami. Kalau aku sih akhirnya aku hafalin arti-arti dari bacaan sholat. Karena sebenarnya pada saat kita sholat itu kita mengagungkan Allah, kita pasrah kepada Allah. Sebenarnya itu loh inti-inti bacaan dari sholat. Terus kita memohon keselamatan kepada Allah. Terus kita memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk yang lurus, keselamatan dalam hidup kita, disembuhkan dari penyakit, disayang oleh Allah. Itu loh sebenarnya intinya bacaan sholat. Dan yang paling utama adalah kita pasrah kepada Allah, bahwa ibadah kita, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, bahwa ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, semua karena Allah. Gitu loh, semua karena Allah. Kita aja yang gak menyadari bahwa bacaan itu adalah kita pasrah loh kepada Allah. Terus bacaan Al-Fatihah deh, bacaan yang wajib dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan semuanya sebenarnya mengagungkan. Kita mengagungkan Allah. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku meminta dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Kan kita minta tolong kepada Allah. Kita mohon. Ya, habis selesai sholat berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit ini. Ya, pokoknya semuanya lah gitu loh. Masa bodoh sama sensasi. Sensasi itu gak akan bikin kita mati. Sensasi ketakutan itu insya Allah gak akan bikin kita mati. Itu cuma pikiran-pikiran kita aja. Pikiran-pikiran ketakutan kita aja gitu. Yang akhirnya menimbulkan sensasi di dalam badan kita gitu. Ya jadi mulai deh kalian jangan peduli sama sensasi. Mudah apa susah? Susah. Aku juga gak sekali jadi. Gak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali jadi. Enggak. Itu harus dijalani tiap-tiap hari. Jadi gini, ketakutan dan kekhawatiran justru itu harus kita jalanin loh. Karena kalau enggak kenapa? Kita selamanya akan ketakutan. Bayangin aja. Kalau kita masih hidup 20-30 tahun yang akan datang. Mau setiap hari kita ketakutan dalam hal mengerjakan sholat. Padahal sholat itu yang wajib aja 5 kali. Wajib doang nih, kita ngomongin wajib doang 5 kali loh. Belum sholat-sholat yang lain, sunnah-sunnah yang lain. Yang wajib aja 5 kali. Kalau selama 5 kali kita selama menjalani si wajib 5 kali ini kita ketakutan, takut mati. Aku tahu rasanya apa yang kalian rasain tuh, aku tahu. Itu mau jadi apa kita gitu loh. Jadi kalian harus mulai di dalam hati kalian, kamu tanamkan dalam hati kalian bahwa Allah memberikan keadaan yang terbaik kepada kita. Ini adalah keadaan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah pasti menolong saya. Allah pasti sayang kepada kita. Robbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Gitu loh. Diselamatkan, disembuhkan, diberikan rezeki, dimaafkan. Itu kan semua dalam satu doa itu tuh. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah setiap hari dicoba untuk masa bodoh sama sensasi itu. Masa bodoh ini sensasi, masa bodoh. Walaupun gue dalam keadaan sensasi gini, gue tahu Allah bersama saya. Walaupun aku dalam sensasi, hamba tahu Allah selalu bersama aku. Allah selalu bersama aku.
Allah pasti memberikan yang terbaik kepadaku. Itu tanamkan ke dalam diri kita. Pasrah, tanamkan kepada diri kita. Ini adalah yang terbaik dari Allah. Ini adalah keadaan yang terbaik dari Allah. Itu yang ditanamkan. Coba deh kamu ingat-ingat sebelum kamu kena anxiety ini. Pernah gak kamu takut dalam sholat? Gitu. Bahkan aku ya, ini aku cerita tentang pengalaman aku. Jadi pernah beberapa kali aku dikirimin video pada saat sebelum kena sensasi ya dulu gitu. Pada saat aku dikirimin video sama ada beberapa video dari teman-teman lah di WhatsApp, atau kadang-kadang aku juga ngeliat di YouTube. Ada orang yang dalam keadaan sholat meninggal, dalam keadaan sujud meninggal. Itu salah satunya, contohnya si Ustadz Moko Gintang itu kan juga dalam keadaan sholat beliau meninggalkan gitu. Dulu aku tuh ngelihatnya wow, kematian yang indah gitu kan, husnul khotimah gitu loh, kematian yang dirindukan oleh muslim, kaum muslim, bahwa kita yakin pada saat kita meninggal maunya dalam keadaan yang terbaik ya kan. Sholat itu kan keadaan yang terbaik. Tapi sekarang kita kok jadi ketakutan, aku kok jadi takut gitu loh. Itu kan jadi aneh sebenarnya kan. Kok keadaan yang terbaik kita malah takut. Dan itu gak mudah sama sekali untuk menyadari hal yang seperti itu. Kita ketakutan terhadap sesuatu yang tidak perlu, itu memang susah banget gitu loh. Apalagi kalau kita ngomong sama orang yang sama sekali belum pernah punya penyakit anxiety, itu rasanya pengen ninju gitu. Kalau mereka tahu bahwa aduh, aku ngomong ke abangku, aneh deh kok gue takut sholat sih gitu loh. Yang ada dia malah ceramah, lu kenapa takut sholat, lu jadi kurang iman, lu gak boleh begitu, Allah nanti marah, lu pokoknya segala macem deh. Karena orang-orang yang belum pernah berpenyakit anxiety ini gak akan ngerti gitu rasanya kita, karena kita kan punya sensasi kan gitu. Yang ada malah kesel, terus jadi coba deh lo ya, kalau lo suatu saat punya penyakit kayak gini biar lo tahu. Jadi nyumpahin, sebenarnya nggak boleh nyumpahin orang. Cuma memang pasti kesel gitu loh, karena orang-orang yang tidak pernah punya penyakit ini, mereka tuh kayaknya sulit untuk mengerti. Mungkin mereka nggak akan mengerti karena kan mereka nggak tahu sensasinya ya. Penyakit ini kan 1001 sensasi, 1001 rasa yang orang nggak akan mengerti kalau orang yang nggak punya penyakit ini gitu. Jadi coba deh kita sadarin bahwa orang yang sehat tuh nggak akan takut loh. Orang yang sehat tuh nggak akan takut dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Karena yang kita takutkan ini juga sebenarnya tidak harus ditakutkan gitu loh. Bahwa semua ini hanya sebuah sensasi yang terjadi kepada kita. Karena kenapa ya? Kita kan punya penyakit lambung. Kalau aku sih GERD ya, sempet GERD, asam lambung, mah kronis gitu. Nah ini karena sensasi-sensasi itulah yang karena penyakit itulah akhirnya ada sensasi gitu di dalam diri kita. Jadi dari aku, yang aku tanamkan ke dalam diri aku adalah Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Aku yakin kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada aku. Jadi aku selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik. Kalaupun Allah memanggil aku suatu saat nanti, karena memang sudah takdir ya, karena memang sudah takdir Allah manggil aku suatu saat nanti, entah kapan, aku yakin itu adalah di saat yang terbaik. Karena aku sudah menjadi lebih baik. Aku sudah menjadi lebih baik, aku akan menjadi yang terbaik, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah, sehingga lama-lama ketakutan itu akan hilang. Nanti lama-lama kamu akan, pada saat sensasi datang, masa bodoh gitu. Nanti lama-lama sensasinya hilang gitu. Walaupun kadang-kadang masih datang, aku juga kadang-kadang masih datang sensasi. Cuma udah yang masa bodoh, nggak ada apa-apanya. Kemarin juga begini, kemarin juga begini. Sebelumnya gue juga sholat begini, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah apa-apa. Gitu. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima masih berasa takut, wajar karena kita belajar. Namanya belajar nggak ada yang sekali jadi. Nggak ada yang sekali jadi. Jadi kalian jangan jadi merasa pesimis. Justru harus dijalanin terus. Supaya kalian bisa, kalian jadi baal terhadap sensasi-sensasi itu. Kalian jadi kuat, kalian jadi berbaik sangka kepada Allah. Karena pada saat kita masih ketakutan tuh sebenarnya namanya belum ikhlas gitu loh. Jadi untuk menuju ikhlas itu nggak mudah, pasti sulit. Dan
aku ngerti banget rasanya kalian, aku ngerti, aku udah tahu semua rasanya, sensasinya semuanya tahu. Jadi gitu aja ya kalian, semoga ini menjadi video ini menjadi jalan kesembuhan buat kita semua. Aku juga sebenarnya masih ada sensasi-sensasi karena aku makan masih agak jorok gitu loh. Pada saat makan jorok udah mulai ada sensasi, dan itu aku udah nggak peduli aja sebenarnya gitu loh. Datang gitu, namanya lambungnya lagi kambuh gitu, datang sensasi itu, masa bodoh aja, karena kita tahu penyakit lambung tidak akan mematikan seseorang, gitu. Kalau kita dilihat dari keilmuan kedokteran ya, kita nggak ngomong dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah, tapi kita lagi ngomongin masalah kedokteran. Penyakit lambung ini dan penyakit sensasi ini tidak akan membuat kematian gitu loh, tidak akan membuat kematian, dan kamu camkan itu ke dalam diri kamu gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya ya, semoga manfaat, insya Allah, semoga jadi jalan kesembuhan buat kita, insya Allah, semoga menjadi jalan kekuatan, keberanian buat kita. Kalau kalian punya yang lain, punya komen-komen apa yang kira-kira kalian punya pengalaman-pengalaman, silahkan tulis di komen, insya Allah kita saling menguatkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.